Oke, jadi kita coba lihat ya perdebatan dari Lennox sama Dawkins ya. Saya ambil di bagian tengah sini karena di bagian tengah sini yang Bapak Ibu simak itu banyak tersimpan sebenarnya pikiran-pikiran utama yang diperdebatkan Dawkins dan Lennox ya. Kita coba dengarkan dulu sebentar eh, beberapa menit ya dari perdebatannya. Ini saya play ya. The idea of miracles, the idea that somehow my approach to science puts people off. But, okay, let's do the last one then. When you feel like it, you will smuggle in magic. You will smuggle in magic for miracles in the Bible, you'll smuggle in magic for the origin of life. I can't explain the origin of life at the moment. Nah ini bagian yang soal magic itu ya. Jadi keberatannya Dawkins ya adalah ini posisi orang Kristen ya, seperti Lennox begitu ya. Kalau bicara dikit-dikit menyelundupkan magic ya. Jadi kalau sains sudah nggak bisa menjelaskan begitu ya, itu magic masuk gitu ya. Dan termasuk menurut Dawkins adalah challenge dari Lennox kalau bilang bahwa loh sains kan ada batasnya. Ya misalnya the origin of life ya asal muasal kehidupan itu belum bisa ya dijelaskan oleh sains. Nah Dawkins itu mengklaim ya, nah ini praktek semacam ini nih, kalau ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh sains, terus diklaim langsung ini tuh Tuhan gitu ya. Itu tuh magic kata kata Dawkins ya. Zaman dulu orang nggak bisa ya bikin hujan buatan. Oh terus hujan itu ya karena Tuhan yang menurunkan begitu ya dari tingkap-tingkap langit ya. Bahkan bahasa tingkap-tingkap langit itu juga kosmologi Aristotle ya. Kita zaman sekarang kalau baca langit terbuka tingkap-tingkapnya dan air tuh turun sehingga terjadi banjir begitu ya. Kita nggak membayangkan langit itu ada kubahnya lalu ada jendelanya begitu terus pintu air semacam itu gitu ya. Tapi di zaman kuno bayangan semacam itu yang ada. Dan Dawkins itu mengklaim, nah lihat kan orang Kristen tuh dikit-dikit menyelundupkan magic ya ke dalam pembicaraannya gitu ya. Itu klaimnya ya. Coba kita teruskan lihat ya bagaimana responsnya ya. I mean, nobody can. People are working But on it. you believe that it will have a naturalistic solution? Yes, I think that it is a cowardly cop-out to suggest that just because we don't yet understand something, therefore magic did it. Nah, jadi itu tadi ya balas membalas yang cukup singkat begitu ya. Tapi dari sisi Dawkins ya, sebenarnya yang dia permasalahkan ya adalah ini. Kita tuh kalau dikit-dikit ya, kalau kita nggak tahu apa penjelasan tentang hal itu ya secara saintifik, terus kita bilang itu mukjizat ya, kita itu sedang secara pengecut menghindari pertanyaan itu ya dan tidak berusaha mencari jawabannya secara saintifik juga dan orang beragama itu seperti itu klaimnya ya. Lalu jawaban Lennox tadi ya, challenge baliknya adalah apakah lantas Anda meyakini bahwa nanti pasti akan ada penjelasannya yang natural untuk segala sesuatu itu, termasuk soal origin of life? Kata Dawkins, iya. Ya, dan jangan jadi pengecut ya, bahwa dikit-dikit lari dari pertanyaan itu ya dan bilang semata-mata ini mukjizat atau ini Tuhan. Gitu tuh klaimnya. Ya. Jadi permasalahannya adalah beberapa texting ya dari Bapak Ibu misalnya bilang bahwa Dawkins maunya hanya menerima bukti-bukti saintifik begitu ya. Mungkin kalau Dawkins didesak seperti itu ya dia akan bilang ya bahwa loh kalau bukti saintifik saja sudah cukup ya untuk menjelaskan fenomena itu, kenapa kita butuh penjelasan yang lebih lagi gitu ya. Jadi dia nggak akan bilang bahwa cuman yang sains aja yang saya mau terima atau yang empiris saja ya saya terbuka begitu ya. Silakan buktikan kalau salah karena semua saintis kan akan begitu ya. Tapi jangan lari seperti pengecut begitu ya, terus langsung cari jawaban yang mengarah kepada sesuatu yang supranatural kalau sains belum bisa menjelaskan hal itu. Dan dia mengakui bahwa seperti origin of life ya saya belum ada jawabannya ya. Dan entah apakah bisa akan ada jawabannya begitu ya.
Sehingga waktu dia ngomong gitu, Lennox tuh mendesak masuk ya, bilang, tapi Anda yakin bahwa nanti akan ada jawabannya yang natural? Menurut dia iya. Yang penting kita jangan jadi pengecut terus lari dari pertanyaan itu. Gitu ya kata Dawkins ya. Coba kita lihat lagi ya. Jadi di dalam beberapa kalimat pendek itu aja tersimpan banyak asumsi dan sebenarnya bertebaran banyak nuansa begitu ya. Kita coba lihat lagi ya. Oh, well, I would agree with that. I mean, the God of the gaps idea. Well, but that's exactly what you're putting forward, the God of the gaps. You're saying, you're pointing to the origin of life, you're pointing to the origin of DNA and saying, oh, well, okay, Darwin's done everything after the origin of life, but he hasn't done the origin of life. No, that's the God of the gaps. I think what I'm saying here is that... Nah, ini ya, bagian yang ini ya, Lennox itu berusaha menghindari the God of the gaps. Ini terjadinya sangat cepat ya di dalam perdebatan itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nggak nangkep ya, karena mereka berdebat dengan asumsi-asumsi yang mereka udah sama-sama tahu ya. God of the gaps ya itu adalah problem di mana kalau pikiran tentang Tuhan itu memang selalu ditempatkan di area yang belum ada penjelasannya. Ya, dan itu berbahaya. Even kalau orang Kristen pun kalau memahami Tuhan itu sebagai God of the gaps begitu ya, itu nggak menguntungkan karena nanti kalau ada penjelasannya muncul di sains, maka Tuhan yang semacam itu juga akan dikesampingkan, gitu ya. Dan kalau sains itu makin lama makin bisa menjelaskan banyak hal, area-area yang seolah-olah Tuhan tuh bekerja dan berkarya itu jadi makin lama makin ke pojok. Itu karena Tuhan kita adalah God of the gaps. Gitu ya. Makanya Lennox dari awal langsung bilang I agree ya, kita nggak percaya God of the gaps gitu ya. Nah, tapi terus dia berusaha challenge balik dengan satu argumen, jangan-jangan ada berbagai jenis gaps begitu ya. Dan Dawkins tuh nggak mau terima ya. Dawkins bilang, nah, movement yang kamu lakukan Lennox ya, bahwa the origin of life belum bisa dijawab dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba bilang itu Tuhan, apa itu bukan movement God of the gaps ya, menaruh Tuhan cuman di daerah-daerah yang tidak bisa dijawab oleh sains. Nah, nanti kapan-kapan kalau kita bisa jawab ya, itu hilang itu God yang semacam itu ya. Lenyap kayak asap gitu, karena kita tahu bukan seperti itu begitu ya penjelasan saintifiknya. Ya, jadi baik yang Kristen maupun yang ateis saintis ya, sama-sama tidak suka tuh God of the gaps ya. Dan betapa sering ya orang yang beragama itu sebenarnya berpikirnya God of the gaps gitu ya, karena nggak terbiasa berinteraksi dengan saintis begitu ya. Terus nanti makin lama Tuhan kita itu makin sempit itu ya, kayak ini, kayak perdukunan gitu aja ya, daerah-daerah yang kayaknya udah luar biasa aneh ya dan nggak masuk ke dalam penjelasan sains, itu aja Tuhan kita ada di area itu aja tuh. Tapi kalau nanti ngomong soal ekonomi, ngomong soal sosiologi, psikologi, apa yang saintifik, tiba-tiba Tuhan nggak ada semua di area itu, karena Tuhan kita itu cuman God of the gaps gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat perdebatan antara Dawkins sama Lennox, penting juga ya untuk berusaha menangkap yang Lennox berusaha hindari itu apa. Nah, cuman dia melakukannya kadang-kadang cepat ya, karena dia sama Dawkins sama-sama tahu apa yang jebakan apa yang dia berusaha hindari. Kita yang dengar tuh bisa miss gitu ya, karena mereka melakukannya, ini perdebatan semacam ini bukan pertama kali mereka lakukan juga gitu ya. Coba kita lihat lagi ya dikit ya, sampai beberapa menit lagi. There may well be two kinds of gaps. That is, there are bad gaps that science closes. But could it not be that science can open some gaps? Now, what I mean by that is this. Your assumption, as I understand it, is that there's going to be an exhaustive, reductionist, naturalistic explanation of everything in scientific terms. I don't think so. Now, if there is a God, and if he created this universe, and if, as I believe, he is personal, then I would expect certain things to follow. One, that I would see evidence, not proof, but evidence in the universe that God existed. I feel I see that in the mathematical describability of the universe, in the fine-tuning of the universe, and so on, and in the marvelous sophistication of the world. I'd expect to
to see God's traces there. Nah, ini juga beberapa kalimat itu yang bertebarannya sangat cepat ya dari Lennox. Kalau Bapak Ibu nggak paham apa yang dia bicarakan bisa miss juga ya. Jadi yang Lennox berusaha bilang ya adalah dia mulai dengan sangat hati-hati ya mengatur artikulasi katanya ya. Karena dia tahu ya, dia nggak mau main God of the Gaps juga ya. Dan tapi yang dia bilang ya adalah Dawkins itu ya berusaha mengajukan satu gambaran bahwa dunia ini murni materialistik. Ya, di dalam dunia yang murni materialistik semua penjelasan tentang hal-hal yang non material itu akan dicari dan akan dilandaskan kepada sesuatu yang material saja. Misalnya ya, pikiran kita ya, apa itu sebenarnya satu aktivitas roh atau jiwa itu sebenarnya apa? Ya, orang-orang yang murni materialis ini ya, apa seperti saintis kayak Dawkins ya akan bilang ya itu gerakan neuron kita di otak. Kita merasa misalnya hati kita marah dan lain sebagainya ya itu bagian otak tertentu itu yang bekerja itu ya yang menghasilkan emosi-emosi tertentu begitu ya. Coba aja bunuh semua sel di otak ya dan seseorang itu mati otak hilang juga semua emosinya. Ya jadi simply itu adalah bisa dijelaskan dengan material ya. Kita rasa laptop kita itu agak cerdas bisa melakukan hal-hal tertentu ya. Bunuh aja CPU-nya gitu ya. Ya habis gitu ya. Nggak ada lagi fenomena apapun yang seolah-olah mencerminkan kecerdasan atau fungsi-fungsi tertentu. Materialnya kandas, kandas juga semua. Ya jadi kalau yang murni materialis akan bilang seperti itu dan seluruh dunia ini bisa kita jelaskan secara material kok gitu ya. Nah, Lennox menolak itu ya dan dengan tepat ya mengartikulasikan pandangan Dawkins itu. Jadi Bapak Ibu lihat ya di dalam perdebatan yang level Oxford ya, orang itu bukan cuma sekedar pingin menang ya. Ini loh kamu salah bukan gitu ya. Tapi ini loh yang kamu berusaha ajukan sebenarnya konsepnya ini ya itu dulu dia berusaha tepat dan presisi ya Lennox bilang gitu ya. Nah lalu abis itu itunya yang dia berusaha jawab ya. Kalau kita kan kalau debat di WA group itu yang penting kamu salah ya, terserah saya merepresentasikan posisi kamu meleset atau enggak, saya nggak peduli begitu ya. Yang penting kamu salah begitu. Nah itu nggak asik ya. Nah tapi kalau di museum di Oxford perdebatannya kayak Dawkins sama Lennox itu ya. Nah jawaban Lennox apa? Jawaban Lennox adalah dan dia mulai dengan artikulasi yang juga sangat hati-hati ya. Dia bilang oke lah ya. Kalaupun kita nggak bisa membuktikan Tuhan ada atau tidak ada ya, tetapi kalau Tuhan ada, maka saya akan bisa expect certain things. Dia bilang ya bahwa saya akan bisa melihat misalnya atau expect akan ada keteraturan ya. Dia seorang mathematician ya, jadi dia bilang kalau ada rumus matematika yang saya bisa jelaskan dan buktikan di situ ada keteraturan itu, saya bisa expect itu kalau Tuhan itu ada dan menciptakan segala sesuatu. Begitu ya. Nah, jadi itu juga pola berpikir saintis tuh. Bahwa kalau saya punya semacam theoretical framework begitu ya. Kalau gravitasi itu secara teori benar, saya bisa expect hal-hal tertentu, saya bisa predik posisi benda jatuh. Saya bisa predik posisi yang mengorbit bumi, benda tertentu dan sebagainya gitu ya. Itu juga cara berpikir saintis ya. Kalau yang non saintis seringnya berusaha mendobrak ke arah loh kamu saintis ya, kamu kan juga beriman gitu ya. Nah Lennox nggak memainkan itu sama sekali ya kalau Bapak Ibu coba perhatikan ya. Dan Lennox ya akan bersikeras bahwa kekristenan itu bukan kepercayaan yang tanpa evidence. Mungkin proof sulit ya, tapi evidence itu ada. Ya, tinggal kita mau mencermati atau enggak evidence itu. Ya, dan Lennox akan sangat hati-hati dan bilang juga ya dalam perdebatan yang lain ya. Saya nggak tunjukkan di sini ya. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube ada lagi perdebatan yang khusus soal The God Delusion ya, bukunya Dawkins ya. Lennox itu bilang ya bahwa ya memang dan di debatnya itu dia lebih hati-hati lagi ngomong soal God of the Gaps ya, bahwa dia juga nggak mau ya God of the Gaps begitu ya. Dan klaimnya Lennox ya bahwa adalah kalau
kita itu percaya kekristenan ya, itu bukan blind faith. Ya, dan itu diakui. Karena kalau Dawkins bilang bahwa orang beragama sering ada yang blind faith, Lennox akan dengan cepat bilang blind faith itu berbahaya. Ya, apalagi blind faith yang percaya buta kepada tokoh otoritas tertentu begitu saja, gitu ya. Kita nggak mau juga ya blind faith yang semacam itu. Nah, itu juga gaya berdebat yang sangat baik ya. Kalau yang dari ujung sebelah sana ngomong hal yang betul ya, itu kita jangan sangkal tuh. Karena kita juga nggak mau ya kalau orang Kristen ternyata kekristenannya juga blind faith. Begitu, jangan sampai begitu. Ya, sehingga faith yang dipercaya Lennox yang dia klaim adalah faith yang punya evidence ya, karena juga dia berangkat dari saintis begitu ya. Kalau faith yang tanpa evidence sama sekali, mungkin ya faith yang blind faith itu jangan-jangan sampah, jangan-jangan memang harus kita tinggalkan. Itu juga Lennox nggak mau. Gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu ya. Ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Jadi gimana? Masih nggak suka sama Dawkins atau sekarang agak suka sama Dawkins? Silakan komentar apa aja boleh. Kalau komentar apa aja boleh. Saya senang lihat wajahnya Lennox kayak Sinterklas, Pak. Dan saya senang dengar Dawkins ngomong somehow wajahnya tuh ramah kalau ngomong walaupun ngomongannya pedas gitu. Kita ngomong petty berulang-ulang kali kan sebetulnya dalam pengertian Inggris itu kan petty itu sangat meremehkan ya. Tapi dia wajahnya ramah gitu ngomong itu. Ini susah. Iya. Ya, mereka tuh sama-sama di Oxford dan sesungguhnya mungkin mereka bersahabat ya. Tapi kan memang begitu ya kalau akademisi kalau berdebat ya kita perdebatkan pikirannya gitu ya, nggak lantas jadi kehilangan persahabatan karena itu ya, nggak kayak di grup-grup WA kita ya, nanti ada yang live kalau nggak tahan. Ya, Bapak Ibu kalau ada komentar atau pertanyaan silakan. Saya perhatikan Pak ya, Lennox itu udah hampir seperti menginjili gitu Pak ya, begitu detail. Dan si Dawkins itu dengerin tanpa memotong. Itu juga saya belajar sih dari situ. Maksudnya bagaimana mendengarkan sesuatu yang jelas-jelas kita nggak setuju, kita biarin sampai akhir. Dan kita menyimak persis gitu. Ya, itu juga mungkin hawa ini ya, ruang kuliah di Oxford itu ya. Artinya ya kalau akademisi itu sopan santun ya, pas yang lain ngomong biasanya sih nggak dipotong ya. Kalau itu kan komentarnya Pak Dondi ya di grup WA, kalau di Indonesia yang penting adu keras ya. Siapa yang teriaknya lebih keras, terus potong aja begitu ya, jangan kasih yang lawan sebelah sana ngomong gitu ya. Nanti itu yang kesannya menang ya. Karena kita nggak terbiasa juga mencerna argumen gitu ya. Karena yang teriak-teriak bisa aja argumennya nggak meyakinkan kan, sebenarnya dia cuma main teriak aja gitu ya. Tapi kalau di Oxford ya kalau yang lain ngomong ya kita biarkan sampai selesai begitu ya. Dan memang Lennox itu bukan teolog ya, karena Bapak Ibu baca biografinya, dia tuh mathematician sama filsuf ya. Tapi memang dia banyak juga berpikir teologi ya, dan karena dia melakukan itu ya banyak seminar-seminar apologetika dan caranya dia ya melakukan movement apologetika ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya di debat itu tuh walaupun dia juga saintis ya, tetapi caranya dia ya adalah menggemakan lagi narasi itu, narasi imannya dia ya. Dia ya akan menyanggah ya kalau bagian-bagian pikiran Dawkins yang dia tidak setuju, dan dia menghasilkan challenge juga yang tidak mudah ya dijawab oleh ateisme, dan challenge yang cukup serius ya, misalnya soal origin of life itu ya misalnya ya, karena ateis kadang-kadang kalau yang nggak hati-hati itu mengklaim ya bahwa ya teori-teori alam atau evolusi atau apapun udah menjelaskan segala sesuatu sehingga tidak ada lagi ruangan keraguan apapun, udah selesai ya. Nah,
Dawkins itu saintis yang baik ya. Jadi dia juga nggak mengklaim hal yang secara sains nggak bisa diklaim. Ya dia dengan ini juga mengakui ya saya juga nggak punya jawabannya ya terhadap origin of life. Tetapi sains belum selesai ya dan kita akan terus ya di dalam petualangan itu mencari jawaban itu. Nanti bisa ada loh jawaban-jawabannya begitu ya. Kan Dawkins gitu ya. Saintis yang mengerti juga ya problematika sains begitu ya. Nah, tapi Lennox itu ya dia sanggah bagian challenge, bagian-bagian yang dia nggak setuju, tapi sisanya apologetika itu adalah menarasikan ulang ya apa yang dia yakini dan lihat ya apakah itu bertahan ya di dalam serangan-serangan yang dikemukakan oleh Dawkins gitu. Challenge Lennox juga yang sangat kuat ya adalah persoalan ini ya, persoalan makna kehidupan. Ya, bahwa kalau memang segala sesuatu itu natural, materialis begitu saja begitu ya. Lantas memaknai kehidupan seperti apa? Ya, karena misalnya teori-teori sains itu kata Lennox ya di perdebatan yang lain tidak bisa ya menjelaskan betapa indahnya satu puisi atau satu lukisan ya. Biasanya mentok kalau berusaha menilai estetik ya, art ya, merasakan cinta ya, berusaha making sense of justice ya, keadilan di dunia ini seperti apa gitu ya. Sains itu punya keterbatasan itu ya, menjawab pemaknaan hidup itu bisa sangat terbatas ya. Nah, orang seperti Dawkins bukan nggak punya jawabannya. Ya, orang seperti Dawkins jawabannya adalah ya seperti mungkin seperti Freud ya. Ya kamu grow up, kamu jangan hidup dalam mimpi-mimpi itu ya. Dan di dalam perdebatan yang Bapak Ibu saksikan ini, even Dawkins itu men-challenge ya pikiran-pikiran yang membuat kita comfortable, membuat kita senang, membuat kita punya harapan. Itu tidak berarti pikiran itu truth loh. Ya, dan Lennox itu dengan cepat menyetujui. Betul. Ya, hal-hal yang menyenangkan kita tidak mesti itu truth. Kita memang perlu ada evidence. Nah, kembali ya seorang saintis yang berbicara. Ya, karena faith yang tanpa evidence sama sekali itu dekat banget kepada blind faith dan Lennox nggak mau terima yang kayak gitu. Ya, dan berbahaya ya menurut Lennox begitu ya. Nah, jadi caranya berapologetika simply seringkali menarasikan iman kita ya. Tapi narasi iman yang juga memperhatikan tantangan zaman ya sehingga begitu di challenge bisa bertahan, mungkin tidak mendominasi dengan superioritas ya seperti bayangan orang-orang yang belajar apologetika maunya yang kayak gitu ya. Bisa ini ya menghantam lawan sampai dia jatuh ke tanah gitu ya. Enggak gitu ya. Di dalam dunia kita yang zaman sekarang harus berpikir dan mengartikulasikan hal-hal itu dengan lebih simpatik ya karena kompleksitasnya mungkin lebih tinggi ya daripada 500 tahun yang lalu begitu misalnya. Ya, ada komentar lagi pertanyaan? Ya, nanti saya berharap di ruangan debat atau dialog kita minggu depan ya, kita bisa merasakan percobaan melakukan dialog yang friendly semacam itu juga ya. Friendly tapi tajam. Ya, nah, gimana meramu dan menyajikannya? Nah, itu mungkin nanti kita saksikan dan rasakan bersama ya. Jadi kira-kira apa ya? Misalnya kalau saya mau lempar pertanyaan yang dilemparkan oleh Bu Indi ya, persoalan integrasi itu ya antara agama dan sains gitu ya. Apakah memang harus kita pisahkan area itu ya karena nggak bisa melekat erat ya itu kata-kata yang dipakai oleh Bu Indi ya. Atau memang seperti idealisme yang berusaha dijalankan di kampus kita integrasi ya. Tapi integrasi itu gimana dan betapa sulitnya ya. Gimana komentar Bapak Ibu? Ada usulan? Mungkin jawaban Bapak tadi yang terakhir, integrasi itu bagaimana, di mana batasannya, dan apa yang menjadi tujuannya gitu Pak. Karena yang memisahkan sains dan agama punya argumen yang sama ininya ya, sama validnya dengan yang menggabungkan gitu.
Jadi kalau mau integrasi berarti kan integrasi yang seperti apa gitu dan batasannya sampai di mana. Jadi sekalipun integrasi mungkin bukan sesuatu yang persis bisa di semua sisi saling bersentuhan atau ada titik temunya gitu. Mungkin begitu kali kalau saya pikir. Oke. Nah tadi Bu Helda bilang kalau yang berusaha memisahkan dan jalan paralel itu juga valid ya. Kenapa valid ya? Dan Bu Indi di dalam menulis textingnya juga somehow mempertanyakan itu dan tampaknya nggak apa-apa juga kali ya kalau kita pisah area agama dan area sains. Dan Bu Helda tadi bilang valid juga gitu ya. Itu kenapa valid dan kenapa nggak valid? Bu Indi, ada komentar? Masih berpikir, Pak. Masih mikir. Yeah, nggak apa-apa. Sampai kuliah selesai kadang-kadang pikirannya masih ada terus kok. Sampai lulus juga. Tapi kalau kita coba jawab misalnya valid kenapa ya? Ada nggak usulannya? Kalau memperhatikan dari debatnya Lennox dan Dawkins sih, Pak, sepertinya emang saya cenderung lebih setuju ke Dawkins ya. Karena memang ada hal-hal yang kayaknya memang iman nggak bisa jelaskan sih. Jadi kalaupun dipisah, ya harus jujur ada hal-hal yang kayaknya secara ilmiah tuh nggak bisa dijelasin sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita campur secara buta gitu aja, kita mau integrasi nih, tapi kita campur gitu aja ya, integrasi yang buruk ya. Misalnya kalau kita mau bilang ya, itu jadinya kayak apa sih biasanya? Karena orang-orang yang berusaha bilang kita pisah nih ini ya area sains sama agama ini supaya kita lebih hati-hati, sebenarnya berusaha menghindari mungkin integrasi yang buruk itu ya. Makanya kita berpikir itu valid juga begitu ya cara pendekatan yang semacam itu. Tapi sebenarnya yang berusaha dihindari kalau ditabrakan gitu diintegrasi terus jadinya buruk itu sebenarnya biasanya kayak apa sih? Kalau saya pikir ya Pak, integrasi yang buruk itu adalah yang menganggap solusinya atau titik temunya itu hanya dari satu sudut pandang aja gitu loh Pak. Jadi misalnya kita contohlah kalau anak sekolah di sekolah Kristen gitu ya Pak. Lalu di sekolah Kristen tentu pandangannya adalah dunia diciptakan begitu. Ketika guru menjelaskan teori evolusi gitu ya, kebanyakan itu hanya dari satu sudut gitu, yaitu bagaimana mungkin gitu monyet jadi manusia dan segala macam gitu. Tapi kalau anak sekolah di sekolah yang nggak boleh mengajarkan penciptaan, juga hanya melihat dari satu sisi aja gitu. Yang seperti tadi, ketika tidak ada penjelasan, jangan main masukin aja magic dong, jangan main masukin aja campur tangan Tuhan. Kan Lennox, Dawkins satu anak yang bilang menarik banget gitu. Ketika nggak ada ini, langsung Tuhan intervensi gitu ketika nggak ada jawaban. Kan juga Alkitab nggak mengatakan begitu sebetulnya kan. Nah, pada titik-titik yang kita nggak tahu, pokoknya intervensi Tuhan. Jadi valid karena ada risikonya seperti itu gitu. Jadi dari sisi manapun yang berkuasa sudut pandangnya atau yang mengajarkan, itu tetap akan terjadi penilaian yang timpang. Kalau saya berpikirnya begitu. Jadi dari Bu Helda bilang bahayanya adalah kita tuh jadi dimensinya terlampau sempit ya, cuma satu dimensi berpikirnya ya. Kalau dipaksa integrasi, terus jadinya integrasinya nggak bagus begitu ya. Nah sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang kan juga lihat ya, ada orang yang beragama terus menolak vaksin gitu misalnya ya, karena mengklaim ya udah kita nggak butuh vaksin, yang penting berdoa aja begitu ya, karena kan Tuhan sanggup ya menyembuhkan ya, which is ya memang benar ya, tapi kok jadi begitu ya waktu berinteraksi dengan scientific fact ya soal penyakit, pandemi, COVID, vaksin, terus kehidupan keagamaan, terus kesimpulannya jadi begitu ya, terus dia menyusahkan seluruh masyarakat gitu ya. Dan itu kan di berbagai negara muncul ya fenomena semacam itu ya. Untungnya di Indonesia sih sekarang lebih banyak yang pingin vaksin ya daripada yang aneh-aneh dan pakai argumen agama ya. Nah, tapi itu salah satu ini ya problem yang muncul ya, pseudoscience juga ya.
seolah-olah ngomongnya seperti prinsip sains ya, tapi ini nggak bisa dibuktikan dan lebih mirip magic gitu ya pola berpikirnya gitu ya misalnya. Nah itu juga ya jadi problem ya kalau kita integrasinya nggak berhasil ya, terus jadi buruk ya. Sehingga usulan itu ya bahwa kita ya coba pisahkan hati-hati berpikirnya ya. Kalau kita sains, kita ngomong pakai prinsip-prinsip sains ya. Kalau memang secara saintifik nggak bisa dibuktikan, kamu jangan klaim macam-macam yang nanti ternyata salah gitu ya. Demikian juga di bidang agama ya. Agama itu jangan berusaha misalnya karena ada teori sains tertentu dianggap maka pikiran-pikiran agama tertentu invalid begitu aja gitu ya. Jangan saling menyeberang dunia berpikir ini gitu ya. Nah itu ada juga benarnya ya. Dan orang-orang yang berusaha menegakkan itu berusaha menghindari integrasi-integrasi buruk itu yang mungkin terjadi gitu. Tapi integrasi yang baik bisa sih ya. Cuman jadi maksudnya memang setiap posisi itu menjaga dari sesuatu yang buruk yang sering juga kita lihat contohnya. Namun yang integrasi juga bisa baik. Ya, itu yang agak susah tuh di ramunya ya, dan mungkin butuh banyak kedewasaan juga sih. Ya, ini kita udah jam 2:17 nih jam saya nih. Jadi kita udah di penghujung waktu kita. Mungkin ada komentar atau pertanyaan yang mengganjal di hati yang harus ditanyakan supaya lega sebelum kita berpisah. Pak, saya nggak yakin bisa terjadi integrasi yang baik sih. Iya. Iya nggak apa-apa. Saya rasa ini satu kemajuan ya, karena kalau kita menyebut kata integrasi begitu aja dengan enteng ya, gampang kok integrasi, yang penting kita baca ayat gitu ya. Maka biasanya yang muncul malah integrasi yang buruk ya, karena kita tuh mungkin belum paham ya betapa sulitnya melakukan integrasi itu. Jadi kalau Bu Indi tiba-tiba bilang integrasi itu kayaknya sulit ya Pak ya. Nah ini tampaknya mulai paham ya. Jadi mulai seru ya. Tapi kan ini kita baru hari pertama nih ya kuliah ini. Masih ada 15 minggu lagi. Mudah-mudahan dalam perjalanan itu banyak keyakinan Bapak Ibu yang makin diruntuhkan. Tapi karena begitu kita bisa membangun keyakinan-keyakinan baru yang lebih kuat ya. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau Pak. Ya, silakan. Saya mungkin satu hal yang saya tanya ini, si Dawkins sempat mengatakan bahwa seharusnya tidak ada special meaning behind origin of life kan. Dia merasa sains membuktikan bahwa tidak ada yang spesial gitu. Dunia itu tercipta sebagai suatu hal yang natural, otomatis dan hal yang random. Jadi tidak ada special meaning behind it. Tidak ada yang Big Bang semua, jadi suatu hal yang terjadi secara accident. Sedangkan kalau dalam terakhir-terakhirnya sempat Lennox itu berargumen bahwa ya ada special meaning, ada hal yang meaningful dalam hidup gitu. Jika percaya kepada Allah, kepada kedaulatan yang ilahi. Tapi menurut Dawkins pun sains itu tidak percaya bahwa tidak ada meaning. Maksudnya kan sains itu tentang mencari meaning behind universe, meaning behind questions. Bukan, saya ngerasa kok Dawkins ini agak pelin-pelan gitu kan. Satu sisi dia percaya ada meaning. Itu kenapa sains ada, untuk mencari meaning, selalu berusaha menjawab apa arti dari gravitasi, apa arti dari hukum law of scientific law. Tapi satu sisi dia juga percaya tidak ada special meaning behind the universe. Dia percaya bahwa semua itu hanyalah suatu kebetulan. Jadi kayak tidak ada arti dari segala, kontradiktif sekali gitu kan. Jadi kenapa saya tidak paham ada dari maksud dari si Dawkins ini. Dia percaya bahwa ada meaning dari sains, tapi dia juga percaya tidak ada meaning di behind itu ya. Ya, kadang-kadang Dawkins memang di dalam arena perdebatan itu ya, apalagi kalau lawan debatnya sekaliber Lennox ya,
kadang-kadang seolah-olah dia jadi pelin-pelan ya karena kayak semacam backpedaling ya, mundur lagi ya terhadap apa yang udah dia katakan gitu ya. Tetapi arus pemikiran dari ateisme ya itu memang dia ungkapkan ya, ateis-ateis seperti Freud gitu ya misalnya, atau Nietzsche ya, kalau misalnya Nietzsche mau dikelompokkan sebagai ateis ya, walaupun bisa ada perdebatan soal itu ya, itu seringkali ya memaknai hidup itu seperti ini ya, bahwa kalau memang makna-makna yang kamu pikirkan itu semua terbukti tahayul ya, maka memang kamu harus bangun dari mimpi kamu sekarang. Hadapi dunia ini dan kehidupan ini dengan berani. Ya. Dan di dalam bahasa Nietzsche itu adalah jadilah Ubermensch. Ya, karena kamu sekarang ini diperbudak ya oleh moralitas yang kamu warisi, tapi kamu nggak tahu karena apa gitu ya. Kalau itu semua karena tahayul ya kamu bangun sekarang dan hadapi dunia dengan berani. Bahwa hidup itu memang cuman begini. Begitu ya, dan hiduplah begitu ya dengan seberani-beraninya gitu. Dan itulah makna kehidupan itu gitu ya. Jadi kalau mau simpatetik ya terhadap yang ateis, mungkin mereka menghayati makna yang berbeda aja dari orang-orang yang teis ya, bukan sama sekali tanpa makna kali ya, karena kalau tanpa makna sama sekali besok orang bunuh diri kali ya, karena terus ya mau ngerjain sains, mau ngerjain apapun ya ini semua meaningless ya. Mati sekarang sama mati besok nggak ada bedanya ya. Nah kalau udah kayak gitu ya nanti satu langkah lagi ya ke arah bunuh diri begitu ya. Jadi tampaknya sih mereka punya meaning ya. Mungkin mengartikulasikannya kadang-kadang jadi sulit ya. Tapi ateis itu polanya seperti itu ya, bahwa jangan lagi hidup di dalam iman kanak-kanakmu itu. Bangun, jadilah dewasa. Hidup ini memang berat. Mungkin makna yang kamu pikir memang nggak ada gitu ya. Hadapi gitu ya. Nah seringnya polanya seperti itu sih. Kadang-kadang Dawkins makanya ngomongannya ke arah yang ya hidup itu meaningless gitu ya. Seolah-olah klaimnya dia gitu. Padahal nanti dia mencari meaning juga di dalam project saintifiknya dia juga sebenarnya gitu. Iya Pak, jadi kayak saya dari mendengar argumen yang terakhir-terakhir sampai mikir, kalau gitu kenapa kamu belajar sains gitu kan, nggak ada maknanya, nggak ada artinya kamu belajar. Ngapain kita berdiskusi sekarang kalau gitu, kalau tidak ada meaning di baliknya. Seolah-olah tuh kayak saya sempat simpatik juga gitu. Dia merasa dunia itu kejam, dingin. Jadi kok sedih sekali gitu ya dirinya gitu, berpikir seperti itu. Jadi, ya itu sih yang saya pikirkan. Ya kalau didesak dia akan bilang ya saya nggak sedih ya, kamu aja yang mimpi gitu ya, kamu bangun sekarang gitu. Iya ya, tapi perjalanan kita masih panjang ya. Kita akan lihat lagi mungkin argumen-argumen ateisme yang lain, dan Bapak Ibu akan bergulat dengan Galileo ya, satu kasus memang perdebatan sains yang umurnya udah ratusan tahun, dan mudah-mudahan kalau kita lihat ke yang beberapa ratus tahun yang lalu kita belajarnya lebih mudah, lalu kita nanti bisa kembali lagi ke zaman sekarang terus bertanya soal evolusi dan lain sebagainya mungkin dengan clarity yang lebih tinggi ya, habis materi yang minggu depan soal Galileo. Ya. Oke, ya ini injury time kita udah lewat banyak, udah jam 2:24. Kita sudahi sampai di sini ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dan di udara ya di G-Class ya.